Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik, kita jumpa lagi pada tutorial arsitektur digital 2. Jadi di mana pekan lalu kita sudah membahas tentang bagaimana menggunakan sebuah attribute definition pada blok. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana bekerja dengan memanajemen file menggunakan sheet set atau lembar set. Jadi bisa diberikan gambaran, lembar set ini semacam ketika kalian membuat catatan mata kuliah menggunakan binder untuk mengatur mata kuliah yang akan kita buatkan catatannya. Itu biasanya kita memberikan batasan lembar berwarna untuk lebih gampang menemukan mata kuliah apa yang kita sedang pelajari pada semester itu. Jadi seperti pun penggunaan dari lembar set ini atau sheet set, kita bisa membuat sebuah sampul judul, lalu kita membuat beberapa sub lembar yang berisi dari beberapa gambar. Kita langsung saja ke contohnya. Kita ketikkan sheet set, kita klik, jadi akan terbuka sheet set manager seperti ini. Kemudian kita tambahkan new sheet set, akan muncul bikin seperti ini. Existing drawings ditetapkan saja posisinya seperti itu. Kita next, kita berikan nama misalnya tutorial project. Penyimpanannya di drive D, nanti kalian silakan atur penyimpanannya mau di drive mana. Kita next, lalu finish. Jadi setelah perintah yang kita lakukan akan muncul sampul judul bernama tutorial project seperti yang kita ketikkan tadi. Nah, di sini kalau kita klik kanan akan ada beberapa pilihan. Apakah kita akan membuat lembar baru atau membuat sebuah sub lembar. Nah, yang akan saya berikan contoh pada kesempatan kali ini bagaimana mengimpor gambar yang kita sudah siapkan terlebih dahulu. Kita klik import layout asset dan browse for drawing. Kebetulan langsung masuk ke folder file yang telah kita gambar pada beberapa pertemuan yang lalu. Di sini saya akan langsung mengklik file pradesign, di mana file pradesign ini berisi beberapa file external reference. Jadi saya klik open, akan muncul dua layout yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Kemudian kita klik import checker. Jadi ketika file dari tutorial project yang kita klik dua kali akan kelihatan seperti ini. Kita akan masuk ke dalam filenya. Nah, untuk kali ini saya akan perlihatkan bagaimana mengisi kolom nama gambar dan nomor gambar agar bisa terlink otomatis ke sheet set manager. Jadi saya gunakan mtext, baru kita seleksi kolomnya, kemudian rubah ke middle center, atur besar font jadi 2, kemudian insert field, cari current sheet title, lalu OK. Lalu kita beralih ke nomor gambar, sama, kita pakai mtext, atur jadi middle center, lalu besar fontnya kita rubah jadi 4, lalu insert field kita rubah jadi current sheet number. Nah, kita akan melihat apakah sudah terlink ke sini. Kita klik kanan, rename and renumber. Kita akan menulis 01 dan
koma, tampak depan dan tampak belakang. Oke. RE dia akan mengikuti perubahan yang kita lakukan tadi. Ini saya kopikan saja langsung ke lembar berikutnya. Lalu kita lakukan koreksi terhadap rename entry numbernya 02. Oh, layoutnya sudah sesuai namanya. Pada sini kita hapus saja. Lalu kita oke. Kemudian ketik RE region, enter. Dia akan mengikuti nama yang kita isikan pada lembar di sheet set manager ini. Jadi kalau misalnya kita ingin buat satu subset lagi, kita tinggal tambahkan, misalnya kita klik new subset, lalu misalnya kita beri nama arsitektur. Oke. Nah, akan ada subbagian muncul dengan nama arsitektur. Jika kita masih ingin tambahkan, kita bisa tambahkan lagi satu, misalnya new subset. Misalnya kita akan membuat gambar struktur, kita tambahkan struktur. Oke. Lalu misalnya ditambahkan lagi ME misalnya. Oke. Nah, ini bisa nanti kita isi lembar-lembar, sisa nambah ke new set atau import layout asset. Jadi kalau new set akan ada file baru. Ini template, kita gunakan standar saya. Lalu oke. Kita beri nama 01 denah. Oke. Nah, akan ada lembar baru yang muncul di sub bagian arsitektur. Begitupun kalau kita ingin membuat lembar baru di struktur, kita bisa klik kanan lalu new set atau import layout asset seperti yang saya perlihatkan tadi. Mungkin sekian saja dulu untuk tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.